Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Om Swastiastu. Om. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, Astungkaro sehat nih. Rani nih cerah sekali nih. Monica juga cerah nih. Yang juga semuanya semua bersemangat untuk yang namanya mengikuti pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ya alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu berdoa, ya, supaya apa yang Bapak sampaikan, apa yang kita inginkan, supaya dituntun oleh Ida Sang Yang Dewasa. Dari itu, sekarang Pak minta Monica untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Monica. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai Zoom, adakah baiknya kita berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Monica. Ya. Hari ini Bapak absen terlebih dahulu nih. Biasa sebelum pelajaran dimulai, yang pertama doa, yang kedua itu Bapak itu pasti absen untuk merekam jejak kalian pada pagi hari ini yang mengikuti pelajaran pendidikan agama Hindu. Tapi di sini Rani sudah ikut join di meeting Zoom ini, Diki Mahendra, Adi Mahendra, ya Wisnu. Ini yang iPhone nih siapa? Siapa nih yang gini iPhone? Putra Pak. Ya Putra. Ini juga ya. Gus D, Suarsana, Gus Sulistyo, udah sebagian besar ikut join. Nah, tapi ingat juga, ya Bapak kan sudah kirim ya Google Form ya, Google Form absen di classroom-nya, tolong juga nanti diisi juga nanti diisi, jangan kalian itu sampai enggak mengisinya itu juga. Biarpun Pak tuh kalian tuh sudah Pak lihat di sini, tapi absen ya, di Google Classroom atau absen form absen itu tetap diisi. Nah, kemarin kan Bapak juga kirimkan setiap pembelajaran Pak kirimkan. Tapi ada juga yang tidak mengisi seperti Wisnu kemarin tidak ngabsen di Google Classroom-nya. Mungkin ada masalah apa gimana ada Wisnu ininya kok nggak bisa mengisi apa lupa itu kan? Apa itu Pak? Nggak ada, dia nggak masuk. Oh nggak ada masuk gininya ke Google Classroom-nya. Oh yang lama ya. Ya nanti Bapak kirim lagi yang baru nggih, nanti Wisnu tolong nanti diisi nggih ininya. Itu tentang absen, tolong diingat karena itu adalah jejak rekam kalian untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Hindu nggih. Setiap pelajaran itu ada yang namanya absen. Baik anak-anak, Bapak akan mulai pembelajaran hari ini ya, tapi ingat selalu kalian itu jaga kesehatannya, jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Selalu kalian itu pergunakan yang namanya protokol kesehatan, protokol kesehatan dimanapun kalian berada, di rumah, di luar, kalau mau ke sekolah itu tetap kalian itu untuk menjaga kesehatan kalian, supaya tidak sakit. Apalagi seperti sekarang tuh masa pandemi, pakailah masker. Nah, misalkan seperti sekarang cuma pakai Zoom dan lain sebagainya, nggak usah kita pakai masker. Tapi kalau mau keluar rumah tetap jagalah kesehatan. Bisa didengar? Pak. Jelas apa terputus-putus? Jelas Pak. Oh kalau jelas. Di dalam pelajaran nanti Bapak akan kirim video. Dan nanti Bapak akan coba di
kirim videonya di Zoom Meet ini. Mudah-mudahan nanti mau terbuka nggih. Kalau tidak mau terbuka, nanti kalian itu bisa melihat videonya di grup belajarnya nggih. Grup belajarnya. Tapi sebelum Bapak share videonya, Bapak di sini akan mau supaya kalian tahu apa yang nanti akan kita bahas. Nanti akan Bapak share screen. Oh, ini videonya. Kelihatan anak? Kelihatan. Tapi ini bukan ini yang nanti akan kita gini tentang pembahasan. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Bisa dilihat? Bisa. Ini yang nanti akan kita yang namanya bahas nggih. Ini yang memahami sejarah perkembangan agama Hindu. Nah, ini yang pertama, menguraikan kebudayaan prasejarah. Kalian lihat gambarnya dulu, nak? Kelihatan. Di sini kan kita judulnya sudah menguraikan kebudayaan prasejarah. Artinya prasejarah berarti sebelum yang namanya ada sejarah. Ini adalah prasejarah. Yang kedua nanti kita akan bahas itu adalah sejarah perkembangan kebudayaan agama Hindu di India dan di luar India. Ini yang nanti akan kita bahas keduanya. Kemarin kan Bapak udah suruh ya. Bapak udah suruh mempersiapkan yang namanya buku paket yang dari sekolah. Apakah kalian itu sudah membawanya? Apakah sudah mengambil di perpustakaan? Belum, Pak. Ya, yang sudah bagus. Bagi yang belum, tolong nanti ambil buku paketnya ya. Buku paketnya. Dari pembelajaran ini nanti ya. Bentar dulu. Dari pembelajaran ini nanti Bapak akan tetap menilai kalian ya, seperti pembelajaran yang sebelumnya ya. Ini kan sudah pembelajaran kita pertemuan yang kelima. Yang minggu yang kemarin kan di bab pertama itu adalah yang namanya Weda sebagai sumber Hindu, sebagai sumber hukum Hindu. Sekarang kita masuk di bab 2, itu adalah sejarah perkembangan sejarah agama Hindu atau prasejarah. Ini yang bahas. Penilaiannya masih tetap seperti minggu sebelumnya. Yang pertama itu adalah sikap, yang kedua itu adalah pengetahuan, yang ketiga itu adalah keterampilan. Ya. Masih kita yang namanya itu untuk penilaiannya sama, misalkan di sikap. Nah, misalkan di sikap itu kan sering Pak jelaskan, itu penilaiannya ada dua. Masih ingat penilaiannya? Yang di sikap itu ada dua, yang di sikap itu ada dua, spiritual dan sosial. Itu penilaiannya. Misalkan di spiritual, ya seperti tadilah, berdoa, mengucapkan salam. Nah, gimana kalian itu mengucapkan salam? Apakah sudah dengan cara yang benar? Itulah sebagai penilaian Bapak. Di sebelumnya juga Bapak sudah sampaikan, kalau kita itu berdoa, ya
kita itu sikapnya sempurna. Masih ada juga yang gini, ya, masih ada aja yang istilahnya bermain, rasa kusuk. Tapi tolong kebiasaan-kebiasaan itu nanti dihilangkan, ya. Itu adalah sebagai penilaian Bapak, ya. Yang sosialnya, nah, di sosial, nah, ini bukan Pak memojokkan, enggak, di sosial, misalkan seperti Wisnu, ya, Wisnu mungkin kelupaan dan lain sebagainya, enggak mengabsen. Nah, itu tolong nanti, ya. Kalau nanti enggak Wisnu enggak ngabsen dan lain sebagainya, itu kan anggap Bapak Wisnu alfa, siapa yang nanti jelek nilainya, siapa yang nanti jelek nilai sikapnya, kan Wisnu. Makanya dari itu, apa yang Bapak kasih, apa yang Pak sampaikan, tolong nanti laksanakan, ya. Itu yang disikap. Yang di pengetahuan, nilai pengetahuan sama seperti kemarin, Bapak kirimkan tugas dan lain sebagainya di Google Classroom, tolong dikerjakan. Pada pelajaran pagi hari ini, Pak nanti akan memberikan kalian tugas di akhir di Google Classroom. Itu batas waktunya nanti ada sampai besok, besok kalian itu terakhir mengumpulnya. Habis pelajaran ini kalian tuh kerjakan. Kalau sudah selesai, tugas, artinya bukan tugas, artinya kirim di Google Classroom. Jangan menunda-nunda. Di keterampilan, nah, yang ketiga itu penilaian keterampilan. Di keterampilan itu sama seperti berikut minggu-minggu lalu, ya. Kalian itu diskusi dengan kelompok. Nah, Bapak kan sudah bagi kelompoknya, masih ingat kelompoknya? Oh ya, itu nanti kalian itu berdiskusi gimana kalian itu penyampaiannya, gimana kalian penyajiannya, gimana kalian itu untuk yang namanya penyelesaian suatu masalah. Nanti kan Pak di pelajaran ini akan kasih kalian itu tugas diskusi. Bisa dipahami anak-anak tentang penilaiannya, supaya nanti Pak tidak berulang-ulang lagi menyampaikan dan lain sebagainya. Misalkan di sikap, pengetahuan, di keterampilan, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan suruh kalian itu menyimak video, ya. Nah, menyimak video, Bapak akan kirimkan atau share videonya. Tolong disimak dengan baik. Tolong videonya ini disimak dengan baik tentang sejarah agama Hindu atau perkembangannya. Nah, Bapak coba share di Zoom ini. Kelihatan, nak? Bisa diputar videonya? Bisa. Nah, ini Pak sudah play nih. Oh, udah. Tolong simak dengan baik-baik, nak. Putus, Pak. Pak, kok nggak kelihatan nih, nggak kedengeran suaranya, Pak? Ya, oh enggak kedengaran. Di Bapak kedengaran nih. Ya, cingak aja, lihat aja.
Kelihatan videonya nak tadi? Sekarang apa ada pertanyaan? Apa yang belum dipahami tentang video yang tadi Bapak share? Apakah ada yang mau bertanya? Monica mungkin, Rani mungkin, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau gitu Bapak yang nanti akan bertanya. Wisnu mau bertanya, silakan. Tentang video tadi? Enggak? Sudah ngerti? Sudah pas? Agus Pratama? Belum ngerti, Pak. Belum ngerti. Andika? Enggak juga bertanya? Nggak isi suara jadi nggak paham, Pak. Oh, enggak isi suara. Oh, gini. Oh iya, sama. Padahal kalau di Bapak tuh kedengeran suaranya gini. Maksud dari video itu, kita membahas tentang yang namanya sini agama Hindu. Ya, Bapak ingin bertanya. Ya, di sini Bapak ingin bertanya. Kebudayaan itu apa? Pertanyaan apa itu? Kebudayaan itu apa? Monica bisa jawab? Menurut saya tuh kebudayaan adalah suatu tingkah laku, adat istiadat, dan juga norma yang secara turun-menurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oh, berarti di sini menurut Monica kebudayaan itu tingkah laku ya, tingkah laku atau adat istiadat dan juga norma-norma yang secara turun-menurun dari satu ke generasi itu. Ya itu jawabannya sangat bagus. Berarti Monica itu sudah membaca bukunya, ya itu udah jawabannya itu sudah bagus gininya. Atau ada mungkin di sini yang mau bertanya lagi? Ya, Pak. Siapa? Yang mau bertanya? Gus D, Diki, yuk giliran bertanya. Kalau gitu lagi Pak yang akan bertanya. Monica ada pertanyaan lagi? Putus, Pak. Putus. Rani, dengar suara Bapak? Bingung. Rani? Halus. Cang udah di guru nih. Halo. Lagi trouble gininya Bapak. Masuk. Udah bisa masuk? Sudah, Pak. Oh ya. Inilah kendalanya ya. Udah jelas lagi suaranya Bapak? Udah. Udah. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Monica? Tidak, Pak. Ya, Wisnu? Jelas. Udah jelas tentang gininya atau ada yang mau menambahkan jawaban dari Monica? Apakah sudah pas? Itu jawaban dari Monica udah bagus. Tapi di sini Pak kan bertanya lagi. Apakah kebudayaan ya, sama tradisi itu sama? Beda. Beda. Kebudayaan sama tradisi apakah itu sama?
Siapa yang jawab beda tadi? Ya Pak bisa sip ininya. Tidak apa-apa, kita di sini belajar, sharing. Jangan takut salah. Masih bisa didengarkan? Beda, Pak. Oh beda. Siapa yang jawab beda? Yang jawab? Saya, Pak. Wisnu jawabannya beda. Oke, kalau gitu Pak simpan dulu jawabannya. Apakah sama apa beda? Menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kalau budaya adalah suatu cara hidup Ya, kan dari generasi. masih gitu gininya. Oh ya. Gini Pak share lagi. Lag. Kelihatan nak? Tambah. Nah, PPT-nya apa? Pengertian kebudayaan. Bahasa Sanskerta. Kebudayaan berasal dari kata budidaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ini dari bahasa Sanskerta. Bahasa Inggris. Kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Ya. Andreas Epping. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan arsitek yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Edward P. Taylor. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selo Sumarjan dan Selo Soelaiman Soemardi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Inilah pengertian dari kebudayaan. Tadi Bapak bertanya kepada kalian itu apa? Apakah kebudayaan sama tradisi itu sama? Beda. Tapi di sini disebutkan, nah, coba lihat nih. Edward menyebutkan di sana. Bisa dilihat? Bisa dicatat dulu. Saya nge-lag, Pak. Berarti di sini sebenarnya kebudayaan sama tradisi itu sama. Di sini sudah dijelaskan oleh Edward by Taylor. Ini sama sebenarnya, tapi Wisnu tadi menjawabnya tidak sama ya, tidak sama. Tapi dijelaskan di sini sebenarnya itu sama, kebudayaan dan tradisi. Supaya kalian tahu. Silahkan dicatat pengertian kebudayaan menurut bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, Andreas Epping,
B. Taylor itu silahkan nanti ditulis supaya kalian itu tetap ingat. Tapi jangan dicatat saja, tapi ingat pelajari. Aku mau tanya Pak, Ya, catatannya ntar dikumpul Pak. dikumpul catatannya itu dikumpul nanti Pak sebagai nilai tambahan nanti. Pas itu nge-like Pak yang sebelumnya itu. Like Ya saya nggak ngerti apa jadi. ya, Nggak nanti kan kedengeran suaranya. nanti kan Bapak share gininya, PowerPoint-nya apa yang dicatat di sini kan sudah direkam, nanti rekamnya Bapak nanti kirim, nggih. Nah itu dulu, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak nanti akan lanjutkan ke diskusi? Nah ini kesimpulannya nanti. Di sana kelihatan PPT-nya apa? Belum, Pak. Belum? Belum. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Nah, kalau tidak nanti kita lanjutkan ke yang namanya diskusi, nggih. Kemarin kan Bapak sudah bagi juga kelompoknya. Di sini Bapak lihat. Monika masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Masih ingat? Masih. Ya. Di sini Bapak bagi 3 kelompok. Ya. Nanti di diskusi ini ya ada nanti 3 poin yang kalian itu bahas. Ya, 3 poin yang kalian itu bahas. Pak sudah kirim di gininya di grup kelas, ya. Tolong nanti itu dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Wisnu masih ingat dengan gininya? Masih, Pak. Oke. Nanti itu Wisnu, Monika, kalian itu kerjakan tugas apa yang Bapak kasih. Nah, silakan lihat di grup kelas pelajar ya. Nah, itu yang dibahas. Bapak akan waktu kasih kalian itu 10 menit. Tapi tidak boleh kalian itu yang namanya mematikan video supaya Pak lihat kalian itu kerjanya gimana. Nih, silakan dikerjakan. Dan nanti kalian itu untuk mendiskusikan apakah nanti siapa yang mau untuk memaparkan hasil kerjaannya. Nggih. Silakan dulu kerjakan diskusi. Baik. Kan kerjakan dulu nggih. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Monika udah selesai?
Nggak kedengeran? Sudah, Pak. Ya. Sudah siap untuk berdiskusi atau presentasinya? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan. Apa yang Monica dapatkan jawabannya dari kelompok Monica? Oke, silakan. Yang lain tolong dengarkan ya, kelompok lain. Karena ini Monica mau memaparkan jawabannya. Oke, silakan Monica. Ketika jawabannya dipaparkan, Pak. Boleh. Itu udah tiga-tiganya dah dipaparkan. Baik, Pak. Untuk yang pertama, perbedaan sejarah dengan prasejarah. Menurut kelompok saya, prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Untuk yang nomor dua, perkembangan sejarah agama Hindu di India. Untuk pertama kalinya, agama Hindu mulai berkembang di lembah sungai Sindu di India. Agama Hindu diperkirakan muncul tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Dana merupakan tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Santana Dharma pada zaman dahulu dianut oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lembah sungai Sindu. Penganut Weda ini disebut oleh orang-orang Persia sebagai orang Hindu. Selanjutnya, lama-kelamaan istilah di Hindu ini menjadi Hindu. Sehingga sampai sekarang penganut Santana Dharma ini disebut Hindu. Untuk yang nomor tiga, perkembangan agama Hindu di India. Yang pertama, zaman Weda. Pada zaman ini muncullah kitab suci Weda yang isi merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh para maharesi. Yang kedua, zaman Brahmana. Munculnya zaman Brahmana ditandai dengan terbitnya kitab Brahmana. Kitab Brahmana banyak memuat tentang upacara dan tata cara melakukan upacara keagamaan. Yang ketiga, zaman Upanishad. Muncul diskusi-diskusi keagamaan antara para maharesi sebagai guru dengan para siswanya untuk mendalami agama dan akhirnya menimbulkan perkembangan filsafat Hindu yang lebih menekankan pada aspek jnana. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, bagus sekali Monica. Itu jawabannya dari Monica, dari kelompok Monica. Nah, kalau boleh tahu, Monica itu mencari informasinya di mana, nggih? Di buku, Pak. Buku. Iya. Buku, Google. Cari juga. Iya, di Google juga. Iya. Oh iya. Artinya pergunakan media sosial itu artinya dengan baik untuk cari materi. Di sini juga informasinya Monica dapatkan dari buku dan yang namanya di Google. Nah, itu cukup bagus gininya apa yang disampaikan oleh kelompok Monica. Dari ketiga-tiganya itu sudah semuanya kena, jawabannya sudah pas ya. Karena ini juga keterbatasan waktu nanti kemarin seperti kemarin Pak satu-satu untuk menjelaskan juga supaya Bapak tuh untuk dapat menjelaskan untuk selanjutnya. Itu dari hasil diskusinya nanti Bapak akan nilai. Bagi yang belum dapat memaparkan diskusi, tugasnya itu tetap kalian itu kirim ke Bapak kirim ke Bapak tugasnya, tugas kelompoknya boleh di Google Classroom, boleh di grup belajar juga boleh. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada jawaban dari Monica? Tidak? Sebelum Pak lanjut? Kalau gitu Bapak lanjut karena ini keterbatasan waktu. Pak lanjut. Kelihatan PPD-nya nak? Kelihatan. Ini kan sudah tadi.
Nah, di sini Pak akan menjelaskan di sini. Nah, manusia purba. Nah, pada sebuah pra-sejarah dapat berkelompok menjadi sebagai berikut. Nah, di sini. Silakan dicatat anak-anak. Bisa kelihatan? Bisa. Nah, silakan dicatat. Nah, ini manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah. Nah, inilah Meganthropus, Homo erectus, ya, Homo sapiens, ya, manusia yang paling purba, manusia yang sudah berjalan tegak, manusia purba yang sudah mirip manusia. Nah, ini manusia artinya manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah. Sudah nak? Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Nah, Menurut di sini, ya, di sana lah. Sini dijelaskan bahwa menurut temuan fosil pra-manusia yang telah ditemukan hingga saat ini, makhluk yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah makhluk Australopithecus. Kera dari selatan, makhluk ini berkembang dengan pola migrasi. Bisa Pak lanjut? Bisa. Ini kebudayaan prasejarah. Bisa dilihat di sana kebudayaan prasejarah. Coba Rani baca kebudayaan prasejarah, zaman prasejarah. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Udah Bagus, Pak. ketutup. Kelihatan, Oh, Pak. Agus Pratama, kelihatan? zaman prasejarah tuh Pak. Ya, zaman prasejarahnya. Kelihatan. Ya, coba dibaca. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga manusia mengenal tulisan. Ya, itu adalah zaman prasejarah. Dari kita itu tidak mengenal tulisan menjadi ke prasejarah tahu mengenal yang namanya tulisan. Itu zaman prasejarah tidak mengenal tulisan. Lanjut. Ini menurut Hindu. Nah, menurut Hindu, Manu adalah manusia yang paling pertama diciptakan oleh Brahman, oleh Ida Sang Hyang Widiwasa di masa Sruti atau penciptaan. Nah, ciptaan Brahman setelah alam semesta adalah tumbuh-tumbuhan, binatang, dan kemudian manusia. Berarti manusia di sini paling akhir diciptakan oleh Tuhan. Silakan dicatat. Kehidupan pada zaman migrasi, zaman Paleolitik, zaman Neolitik, zaman Maises, zaman Logam. Nah, di sini ada 4 zaman. Nah, nih. Adapun pembagian kebudayaan zaman prasejarah, zaman batu, zaman batu, zaman Batu Madya, zaman Batu Baru. Bisa dilihat? Zaman logam. Ini zaman logam. Zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Ya, ini adalah zaman logam. Zaman batu besar. Lihat nih zaman prasejarahnya. Sejarah agama Hindu di dunia. Di sini Pak rangkum di sini. Artinya agama Hindu itu bukan berkembangnya di India saja, dan agama Hindu dia tuh berkembangnya juga ke luar ya dari India, ini di dunia. Sudah bisa dilihat? Nah, Perkembangan agama Hindu di India. Di India pertama. Di sini zaman Weda 1500 Masehi sampai 600 sebelum Masehi.
Pada zaman ini muncul kitab suci Weda, yang isinya merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa yang diterima oleh para resi. Zaman Brahmana dan zaman Upanishad yang dijelaskan tadi ya. Nah, sejarah agama Hindu di dunia. Afrika, kita ke Afrika dulu. Agama Hindu itu berkembang juga di Afrika. Di sini tuh ada prasasti dalam bentuk inskripsi berhasil digali di Mesir tahun 1280 sebelum Masehi. Bisa dilihat? Ini yang di Mesir. Madagaskar. Dinakan banyak nama-nama tempat yang di sana bergunakan memiliki hubungan dengan sebutan Rama. Madagaskar juga. Afrika Utara. Ini perkembangan sejarah agama Hindu di dunianya sampai ke Afrika Utara. Silahkan dicatat, silahkan dibaca. Meksiko, sampai ke Meksiko ini, Amerika Latin. Perkembangannya. Peru, ini juga Amerika Latin. Kota California, Amerika. Australia. Agama Hindu di Indonesia. Kalau agama Hindu di Indonesia dari Kutai, ya, sampai ke Jawa Timur dan sampai di Bali 16 perkembangannya. Nah, terima kasih. Kalau sudah terima kasih, berarti sudah pelajarannya ini sudah selesai. Sudah mengerti tadi perkembangan agama Hindu di negara-negara lain dan di India? Sudah? Apakah udah mengerti? Apa perlu dijelaskan lagi? Jangan sudah karena ini sudah mau menjelang siang nih, udahin aja nih supaya cepat selesai materinya gitu. Ada yang Mahendra udah ngerti? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Sudah cukup? Gak ada yang mau bertanya? Nah, itu tadi sudah Pak rangkum dari apa yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian itu mengerti. Ya, nanti siapa tahu ada adik yang mau bertanya, Beli, kakak, gimana perkembangan agama Hindunya supaya bisa kalian itu untuk mengasih tahu yang benar kepada adik-adiknya ya. Jangan nanti kalian itu mengasih informasi yang tidak benar. Nak meluk itu, jangan seperti gitu. Kita itu kasihlah pengertian yang apa yang kalian itu tahu, apa yang bapak kalian itu kasih, kalau nanti juga disampaikan. Gak ada pertanyaan lagi? Rani tidak bertanya lagi? Monica masih di sini? Masih, Pak. Masih. Ada mau bertanya lagi? Enggak, Monica mau bertanya? Enggak, sudah pas semuanya? Sudah mengerti? Mau diakhiri? Iya, lapar, Pak. Oh, lapar. Ya nanti kita makan sama-sama di rumah ya, Bapak di rumah makan, kalian itu di sana. Kalau kita tuh tidak daring, kita makan di kantin sama-sama. Ya kalau tidak, oh ya, Bapak bayarin punya Bapak, Agus bayar punya Agus. Ya. Kalau tidak ada lagi, ya minggu depan tetap masih materinya gini ya, pembelajarannya tentang sejarah ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan lagi di sini untuk ngabsennya. Ya. Wisnu ingat ya Lande ya di Google Classroom-nya. Kita juga minggu lalu belum ngabsen, Pak. Oh iya, Agus tulis. Absen, Pak? Di Google Classroom nanti absen, oke? Google Classroom-nya baru apa, Pak? Atau yang lama? Baru nanti Pak kirim nanti gini.
Oh iya. Eh, Kirimnya Pak maksudnya Captain. ada yang baru apa yang lama tuh Google Classroom-nya? Oh masih yang itu. Tidak ada yang baru. Lama. Yang lama masih. Itu kan kodenya Kok masih itu. Tidak nggak ada ya Pak ya? Error mungkin punya Win. Oh error mungkin. Oh ya, Karena- ntar saya di Karena di Bapak aja absennya lah, lewat WA. Ya nanti lewat WA boleh. Nanti kan bapak kirimkan. Oke. Oke. Udah pas, udah gini nggak ada ditanyakan lagi. Ya. Ya kalau tidak kita akhiri dengan Prama Santi. Ya. Ya Rani silakan tutup ininya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, selanjutnya saya Prama Santi. Prama Santi. Om Santi. 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 Santi.